Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sport 55. Nah, senang sekali saya Jabal Rahmat kembali menjumpai kalian semua tentunya di Sport 55 untuk edisi hari ini. Baik, Sport Lovers, tentunya hari ini adalah hari yang sangat spesial karena di episode sebelumnya saya selalu hanya ditemani oleh partner saya Bung Fahmi. Tetapi kali ini kita kedatangan tamu dan tentunya tamu ini bukan tamu sembarangan. Kita akan berbincang-bincang seperti itu terkait dengan beberapa pertandingan dan ada hal penting yang sebentar kita akan diskusikan. Baik, mungkin sebelum saya mendiskusikan lebih lanjut terkait dengan seperti apa yang akan kita angkat di episode kali ini, saya mau memperkenalkan dulu tamu saya pada episode hari ini ya. Yang pertama di sini ada Bung Alis. Halo Bung. Siap. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan yang kedua di sini ada Bung Fadli. Bung Fadli, bagaimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tentunya tak lupa pula saya akan menyapa partner abadi saya di Sport 55. Bung Fahmi, bagaimana kabarnya? Baik, Bung. Baik, Alhamdulillah. Oke, baik, Sport Lovers. Di episode kali ini kita akan membahas beberapa super big match yang nantinya akan kita saksikan. Ya, jadi seperti biasa kita akan menjelaskan ini hanya khusus di segmen 1 dan 2, karena di segmen 3 juga ada pembahasan lain yang akan kita bahas nanti. Oke, baik, di segmen pertama ini kita akan membahas sedikit ya terkait dengan super big match seperti itu yang akan kita saksikan bersama. Siapa yang tak kenal klub Chelsea dan City. Wow, dua klub yang besar dan tentunya ini merupakan dua klub yang sangat dinantikan begitu untuk bertanding di laga Liga Inggris nantinya. Iya, betul, Bung. Dan mungkin sebelum saya ke tamu-tamu saya ke Bung Fahmi dulu nih. Saya mau minta sedikit ya terkait bisa dikatakan analisa ataupun sedikit kayak prediksi gitu terkait dengan peta kekuatan dari kedua tim ini. Sebelum kita ke masing-masing supporter. Kita tahu, Bung, Chelsea dan City bukan tim papan bawah di Liga Inggris. Tim-tim papan atas. Sudah pasti kuat dengan juara di Liga Inggris dan tidak asing dengan pemain-pemain yang luar biasa hebat, Bung. Tentunya dengan pembelian seperti Romelu Lukaku, Jack Grealish. Itu yang perlu kita pertanyakan nanti dengan dua narasumber. Betul, kita akan mengulas lebih jauh karena tentunya pasti sang supporter abadi dari kedua klub ini pasti akan lebih paham betul peta kekuatan dari kedua klubnya. Betul, Bung. Baik, untuk yang pertama kita ke head to head mungkin dulu ya. Head to head. Terkait dengan kedua tim ini dan kita lihat yang pertama dulu terkait head to head 5 laga terakhir untuk tim yang pertama. Kita ke Chelsea mungkin dulu ya. Kita ke Chelsea dulu dan mungkin para sport lovers bisa melihat di layar kaca ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ada kurang lebih 5 laga terakhir yang dimainkan oleh Chelsea. Nah, ini bagusnya kita langsung ke sang supporter ya. Di sini sudah ada Bung Fadli. Kalau misalnya kita lihat di sini Chelsea tidak pernah kalah. Wow, luar biasa. Nah, kalau misalnya kita lihat Bung Fadli, kira-kira seperti apa sih sebenarnya peta kekuatan dari Chelsea sendiri sehingga di 5 laga terakhirnya ini dia tidak pernah kalah dari lawan-lawannya? Kalau dibilang peta kekuatan, Chelsea sendiri memiliki kualitas pemain-pemain yang di semua lini itu merata. Nah, sehingga rotasi dari setiap pemain di bangku cadangan sampai pemain inti itu rotasinya lebih dapat di semua ajang kompetisi. Dan kita lihat di 5 ajang terakhir, 5 kompetisi terakhir yang dijalankan oleh Chelsea itu, dia tidak terkalahkan dari Liga Inggris, Liga Champions, Liga Carabao Cup. Kemudian mungkin untuk musim ini itu aja mungkin ya yang masih berjalan. Kan kita lihat Chelsea kan ada match-match di Piala Dunia kayak Piala Dunia itu kan belum berjalan. Belum berjalan, betul. Makanya dilihat dari 5 pertemuan terakhir, Chelsea sering mengadakan rotasi-rotasi pemain yang memang efektif yang dipasang oleh Tuchel. Mulai dari back, kalau kita ngomong back, kekuatan Chelsea sampai sekarang ini terkenal dengan kekuatan backnya. Mulai dari era Mourinho, era Gusiding. Lebih terkenal dengan back yang handal gitu yang bisa menghalau para penyerang dari tim lain ya. Ya, betul. Jadi kalau kemudian di sisi sisi gelandang, Chelsea terkenal
dengan gelandang-gelandang bertahannya. Oke. Seperti John Obi Mikel Essien. Sekarang ada Kante yang bertransformasi jadi gelandang serang. Kemudian ada De Jorginho. Nah, itu di kekuatan di lini tengah itu mungkin banyak pilihan rotasi. Banyak pilihan untuk sang pelatih ya, gitu ya. Untuk pilihan sang pelatih. Kemudian didatangkan seorang Saul Niguez kan mungkin karena melihat kompetisi yang dijalankan Chelsea musim ini kan agak padat. Nah, ada mungkin hampir semua kompetisi diikuti oleh Chelsea. Baik, Bung Fadli, kalau misalnya kita lihat dari beberapa hasil pertandingan yang sudah dilakoni oleh Chelsea, ya mungkin bisa dikatakan bahwa Chelsea ini masih tangguh begitu ya. Artinya belum pernah terkalahkan dari beberapa klub yang mereka lawan. Nah, tapi tentunya pasti ada celah juga yang bisa dilihat dari calon penantang gitu. Nah, kalau misalnya dari Bung Fadli sendiri melihat dari bisa kan kadang supporter itu bisa menjadi seorang pengamat juga ya. Melihat kira-kira yang mana nih yang terkadang menjadi kelemahan tim saya, tim jagoan saya. Nah, kalau kira-kira menurut Bung Fadli apa yang perlu dievaluasi oleh sang pelatih gitu untuk memaksimalkan sedikit kekurangan mungkin yang sering terlihat pada saat Chelsea bertanding. Kalau kekurangan mungkin di kedisiplinan pemain biasanya. Dilihat dari match lawan Liverpool ya. Itu match Liverpool kan imbangnya karena dia kartu merah itu satu. Mungkin itu salah satu faktor ya. Satu faktor. Saya rasa kalau untuk celahnya sampai saat ini saya perhatikan kemarin kan di posisi penyerangan itu sekarang sudah bagus karena sudah ada Lukaku, kan bisa mengimbangi dari segi penyerangan. Nah, kemudian kalau saya tidak ada celah sih. Tidak ada celah ya. Wow, berarti karena Lukaku, City harus hati-hati nih. Iya, karena kalau dibilang komposisi Chelsea sekarang ini merata semua. Merata ya. Merata. Jadi nggak ada pemain yang diidolakan dia bermain sepak bola seperti halnya ya bermain sepak bola. Santai, tidak ada tekanan ya. Tidak ada yang perlu saya harus oper ini nih karena dia pemain idola, nggak ada. Walaupun ada sosok Lukaku, kita kenal Lukaku dari akademi Chelsea, dia memang rekornya pas di Chelsea nggak bagus, dia buktikan sekarang. Dia malah jadi ajang pembuktian buat dia. Ini menarik ya. Sebentar, saya mau minta kesimpulan dari Bung Fahmi terkait dengan klarifikasi dari kedua supporter. Kira-kira menurut Bung Fahmi setelah mendengarkan jagoan para fans ini memberikan statement gitu terkait dengan klub-klub jagoannya, kira-kira bagaimana menurut Bung Fahmi? Kita mungkin ke City ya. Kalau misalnya tadi kita lihat Chelsea tidak pernah terkalahkan dari 5 laga terakhirnya. Nah, kita akan lihat lawannya nanti di Super Big Match ini apakah seperti apa konsistennya ya, apakah tetap bisa mempertahankan kemenangan juga atau seperti apa, nanti kita coba lihat dulu di layar kaca. Kita lihat kira-kira bagaimana 5 laga terakhir dari City. Coba kita perhatikan. Wow, pernah menang 5-0 melawan Arsenal, terus pernah juga menang 0-1 lawan Leicester, pernah juga menang 6-1, 6-3, wah besar-besar juga nih. Tapi dia sempat seri nih dengan Southampton. Nah, ini berarti ada celah dari City yang harus harus dievaluasi. Tapi saya mau minta dulu sedikit gambaran dari sang supporter, Bung Alis. Kira-kira bagaimana melihat dari 5 pertandingan ini? Kalau lihat 5 pertandingan terakhir dari City itu ya mungkin belum puas juga, karena di tengah-tengah beberapa pertandingan terakhir itu hasilnya memuaskan. Tiba-tiba ketika di match keempat, di pertandingan keempat kita seri lawan Southampton dan segala lini itu sangat bagus. Pada saat itu kondisi pemain juga agak bagus, walaupun di lini tengah kita agak ada kecolongan, kehilangan seperti Johnson sama Laporte kan, itu sedikit sedikit membuat ada celah buat di pada saat itu. Dan ini harus diantisipasi oleh sang pelatih. Segala mulai precision tidak pernah di bawah 50. Rata-rata target off ada semua.
Terus secara tackling itu bersih, ada beberapa kita lihat Sanjin pra lapangan jarang dimainkan seperti kayak De Bruyne, masalah kebugaran, terus ada kehadiran sosok pemain termahal Jack Grealish, betul, sedikit menutupi sisi yang kita banggakan Lord. Oke, berarti kalau misalnya kita lihat tentunya ada kekuatan full yang dimiliki oleh City karena sempat menang cukup telak gitu ya. Sampai ada 6 gol yang dicetak di satu pertandingan. Tapi harus diantisipasi juga karena sempat seri begitu ya. Di pertengahan 5 pertandingan terakhir tadi, dan tentunya yang membuat seri dia itu adalah klub yang artinya mungkin tidak terlalu diunggulkan pada saat itu. Tapi selalu membuat kejutan di tim besar. Oke, menarik ini ya. Sebelum saya ke Bung Fahmi, saya mau minta dulu artinya kayak sedikit hal apa begitu yang bisa dilihat dari kekurangan sang lawan. Contoh misalnya nih Bung Alis nih, kalau melihat dari Chelsea sendiri, kira-kira celahnya itu ada di mana? Kalau untuk di Chelsea itu mungkin ya masih selama kehilangan si kiper siapa namanya? Mendy. Mungkin agak ada sedikit kecolongan juga. Selama Mendy menjadi di bawah Mister Chelsea ini, ya mungkin kita lihat sendiri dari beberapa sisi gelandang yang dimiliki City kan selama ini City main tanpa striker, mengandalkan sisi sayap. Ada Mahrez sama Sterling atau Grealish. Terus ada di tengah itu Foden. Kalau kita lihat musim lalu itu Mendy luar biasa sekali. Saya. Berarti yang bisa dilihat dari celah Chelsea ini adalah dari kiper ya, penjaga gawang ya. Kalau kita lihat backnya ini tangguh juga. Ya seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Fadli bahwa memang back dari Chelsea memang tangguh gitu ya, dan sang ini pun mengakui. Nah, kalau misalnya dari Bung Fadli sendiri, kalau dilihat dari skuad yang dimiliki oleh City, kira-kira celah yang bisa ditembus itu di bagian mananya? Kalau dari celahnya ya di sayapnya ya. Karena kekuatan Chelsea sekarang ini kan berada di kekuatan formasi 3-5-2-nya kan. Ya dia main sayap. Nanti target man ya Lukaku. Oke, berarti Lukaku masih menjadi andalan gitu ya untuk menjebol gawang City ya. Dan perlu diperhatikan di City itu ya kayak back sayapnya itu kan cukup berimbang lah. Tapi kan yang dilihat kan dari segi formasinya. Nah, kan kalau dilihat formasi Chelsea sekarang ini kan dia hampir dibilang double sayap begitu loh. Jadi ada backupan gitu ya. Jadi sulit buat teman-teman membendung serangan Chelsea. Nanti di posisi dia bertahan juga kan ada 3 back yang di belakang. Oke, berarti ini sangat menarik untuk kita saksikan karena masing-masing fans ini mempunyai artinya tanggapan atau pandangan seberapa besar sebenarnya kekuatan yang dimiliki oleh klub andalan masing-masing. Nah, sebentar saya akan meminta masing-masing fans itu menyebutkan kira-kira skornya nanti berapa, tapi itu nanti saya mau ke Bung Fahmi dulu. Nah, Bung Fahmi tadi kita sudah mendengar bagaimana peta kekuatan yang dimiliki oleh kedua tim dari masing-masing fans. Nah, kalau misalnya Bung Fahmi sendiri nih, mungkin ada kayak narasi sendiri yang bisa disampaikan melihat dari beberapa pertandingan tadi, dan juga ada statement juga yang disampaikan oleh para fans. Nah, kira-kira kalau menurut Bung Fahmi seperti apa? Sebelum itu kita lihat dulu Bung, head to head kedua tim. Oke, ini head to headnya ya? Nah, kalau misalnya kita lihat head to headnya, Chelsea menang 48 pertandingan, 24 kali menang Bung Chelsea, sedangkan City 14 ya. Kalau tapi itu di home-nya, di kandangnya Chelsea 14 kali menang, kalau di City 9 kali ya. Kalau away-nya 13 kali, kalau City 5 dan draw 7. Di sini membuktikan bahwasanya secara head to head Chelsea lebih diunggulkan, Bung. Cuma yang perlu kita sorot memang cederanya sang kiper Edouard Mendy. Itu juga Kepa
berapa kali melakukan blunder, Bung. Ya, itu bisa jadi celah yang luar biasa. Sedangkan kita tahu Indonesia angin-anginan. Iya, angin-anginan. Sedangkan City mempunyai pemain-pemain skillful yang bisa membuat kocar-kacir Thiago Silva. Terus mungkin Chalobah bisa dimainkan sebagai 3 striker atau tidak Azpilicueta yang ditarik dia sebagai tiga center back di belakang. Cuma kita tidak tahu bagaimana Tuchel nantinya akan memainkan siapa di lini belakang untuk mengantisipasi blunder tiba-tibanya Kepa. Ibarat kata seperti itu. Ada yang mau saya tanyakan Bung Fahmi. Tadi Bung Fadli mengatakan dan sempat diakui oleh Bung Alis terkait dengan pertahanan yang dimiliki oleh Chelsea. Nah, kalau misalnya Bung Fahmi melihat sesuai dengan cara Bung Fahmi menganalisa, apakah memang back yang dimiliki oleh Chelsea ini memang betul-betul tangguh begitu sehingga sang lawan pun mengakui ketangguhannya? Kalau tangguh saya akui, Bung. Sudah 3 orang yang mengakui. Chelsea, Karena terbukti di laga terakhir waktu lawan Tottenham, 2 center back Chelsea mencetak gol, Bung. Rudiger dan juga Thiago Silva. Ini membuktikan bahwasanya back senior maupun back belum terlalu senior, gitulah. Usia matang. Itu klub. Baik bahkan Chalobah sempat mencetak gol, itu defenders yang ibarat kata bisa menggantikan posisi striker. Mencetak gol itu harus diantisipasi oleh City. Berarti kehadirannya satu itu yang bikin kita tidak tahu itu ada di Marco Alonso. Betul. Marco Alonso itu betul-betul pemain yang tidak mempunyai melebihi kemampuan manusia Iya, kayak dia memiliki paru-paru lebih. Bagus. Kekuatan tambahan. Dia bagus menyerang, bagus juga bertahan. Ini memang penguasaan bola juga keren. Berarti City harus mewaspadai semua pemain kayaknya ya. Bukan hanya penyerang tetapi back pun bisa mencetak gol. Jadi ini harus diantisipasi. Nah, itu tadi kelebihan dari Chelsea. Kalau City sebenarnya apa sih yang bisa diunggulkan begitu dan harus diantisipasi oleh Chelsea? City kita tahu punya Kevin De Bruyne sebagai pengatur serangan antara penyambung lini tengah dan lini depan. Tetapi yang harus kita soroti juga bagaimana Pep bisa menerapkan Jack Grealish, apakah bisa connect dengan, apakah nanti dia akan menerapkan 2 gelandang serang De Bruyne dengan Jack Grealish ataukah Jack Grealish akan ditarik ke sayap kiri. Antara itu, dan apakah tetap memainkan false nine atau Gabriel Jesus akan dijadikan striker. Berarti ini juga patut kita saksikan ya, kira-kira bagaimana strategi yang betul-betul akan diturunkan ya oleh kedua pelatih untuk laga yang sangat krusial ini ya. Bisa dikatakan seperti itu karena Chelsea dan City merupakan tim yang sangat besar yang pernah bertemu dulu di final ya di Champion ya. Dan tentunya ini akan bertemu lagi di Liga Inggris. Kira-kira kita patut saksikan siapa yang bakal menjadi pemenang. Nah, di sini karena berhubung Bung Fahmi adalah orang yang netral. Jadi itu nanti saya mau tanyakan terkait dengan skornya nanti untuk laga ini kira-kira berapa. Saya mau ke tamu saya dulu. Bersama Bung Fahmi, Fadli dulu. Kira-kira skornya berapa? Kalau skor karena melihat dari segi pemain, beberapa pemain kan ada yang cedera. Jadi saya rasa 1 gol buat City, 3 gol buat Chelsea. Berarti 3-1. 3-1. Wow, cukup telak juga nih. Memang ini jadi ajang pembuktian buat Lukaku. Jadi harus dia konsisten. Kan di partai terakhir kan dia tidak mencetak gol, deadlock kan karena dia dari segi formasi yang diterapkan Tottenham di laga terakhir memang kayak dijaga, di marking gitu loh. Tidak bisa bergerak ya. Tidak bisa bergerak sehingga yang mencetak gol kan dari second line. Betul. Berarti di sini kalau kita lihat di laga Aston Villa dia memang nggak main, cuma di menit berapa baru dia main. Berarti di sini pembuktian untuk Lukaku ya. Apakah dia betul-betul bisa dikatakan sebagai striker yang tajam untuk Chelsea atau seperti apa nanti kita akan lihat. Kalau Bung Alis tadi 3-1 loh. 3-1. Nah, kira-kira kalau Bung Alis kira berapa nih? Ya, 3 untuk City, 1 untuk Chelsea. Wow, berarti kebalikannya ya. Karena ini menarik ini. Saya membuka tadi di webnya City, sedikit dapat angin segar. Kehadirannya kembali mengikuti training
official training. Sudah hadir kembali John Stones sama Laporte. Memberikan sedikit angin segar. Dan Pep juga sudah menyiapkan ramuannya untuk mempersiapkan 3 match besar. Setelah lawan Chelsea kan ada champion. Betul. Lawan PSG. Betul. Ini berat juga ini. Itu mungkin sinilah pembuktian seorang sosok pelatih. Yang kita kenal Pep dengan gaya tiki takanya. Selama ini orang memainkan tiki taka, tidak ada yang sukses memainkan tiki taka yang diterapkan oleh Pep Guardiola. Betul. Terus setelah PSG kita berhadapan dengan Liverpool. Wow, berat juga ini. Pada saat itu nanti Super Sunday. Ini menarik kita saksikan karena masing-masing fans ini memberikan prediksi gol nanti itu sama, ya. Tadi Bung Fadli memberikan 3-1 untuk Chelsea dan Bung Alis memberikan 3-1 juga begitu untuk City. Mungkin ada satu catatan. Apa tuh? Pemain mahal akan cetak gol. Ini harus kita saksikan ya. Apakah yang disebutkan oleh atau yang dikatakan oleh Bung Alis betul-betul lah terwujud? Amin. Ini kita lihat ya. Grilis ya. Ini pasti apa ya? Artinya pemain termahal yang ada di dadanya pasti akan dia pertahankan gitu ya. Jangan sampai nanti memalukan juga. Kalau saya ya Grealish dengan dengan harga fantastik di luar dugaan dari Grealish kan, dia kan orang bukan tipikal striker. Dengan harga seperti itu. Betul. Apalagi harganya 100 juta pound sterling. Kalau di rupiah kan ya berapa ratus miliar lah. Wah, itu luar biasa ya. Triliun mungkin lah. Kalau ya mungkin ada beban juga dari betul. Sebagai pemain termahal ya. Grealish juga, tapi dia sudah membuktikan beberapa laga. Sudah membuat assist dan gol. Berarti saya optimis. Cukup terbayar lah begitu ya. Apalagi nomor punggung 10 kan itu beban juga. Selama ditinggalkan Aguero kan. Betul. Enggak gol. Enggak buat gol karena beban dia. Nah ini juga nih, karena biasanya juga karena terlalu berat bebannya jadi kaku mainnya gitu. Tapi nanti lah kita saksikan ya. Karena tentunya di sini adalah hal yang selama bola itu bundar apapun bisa terjadi. Gitu ya. Dan tadi kita sudah Bung Fahmi, tadi sudah masing-masing fans sudah memberikan prediksi golnya kira-kira nanti berapa. Nah, ini yang fair nih, ya. Jangan seri ya. Tidak boleh seri. Pokoknya Bung Fahmi harus fair. Sebelum saya memprediksi Bung, saya mau mempertanyakan. Tadi sudah memprediksi 3-1 bagi timnya masing-masing. Apa alasan, apakah starting line up seperti apa dan formasi seperti apa yang akan diturunkan kedua tim? Masing-masing harus menjelaskan. Betul, menarik tuh. Saya Alis dulu. Mungkin kita ketahui City dengan gaya tiki taka, dengan formasi kadang tidak jelas formasinya bagaimana. Karena menggunakan sang fans pun bingung ya, apalagi lawan nantinya. Apa namanya, kita lihat ramuannya Pep Guardiola ini kan dia menggunakan formasi 4-5-1. Itu formasi awal. Karena selalu menggunakan satu striker. Pada zamannya Yesus masih jadi target man. Dan berubahlah jadi 3-5-2. 3-5-2 kadang menumpukan semua ke gelandang. Terus diajarkan sosok yang dari sayap, itu dari Mahrez sama si Sterling, si Grealish. Grealish ya. Atau Silor. Berarti itu Silor itu sudah ini ya, kayak nama pengganti gitu ya untuk mulai tergantikan kayaknya tempatnya oleh Grealish ya. Kalau saya mungkin sedang sudah bertanding mungkin lebih montok ke 4-3-3. 4-3-3. Jadi dia memainkan 3 striker di depan, terus 3 di tengah, terus 4. Dan mungkin saya prediksi itu 3 di depan itu mungkin menjadi target man itu Ferran Torres. Kalau saya lihat dari beberapa official di akun official Manchester di City, saya lihat lebih dipersiapkan Ferran Torres sebagai target man. Terus di topan kiri kanannya mungkin ada kehadiran Mahrez. Kita lihat beberapa match Mahrez rajin memberikan assist dengan golnya kan.
kita lihat gol-golnya kan tidak tidak berkelas. Betul. Sudut-sudut tipis ya. Iya, tipis itu betul. enak. Terus ditopan dengan Grealish. Grealish tipikalnya dia membongkar pertahanan, mungkin ya usianya masih 24 tahun dengan pertahanan Chelsea yang umurnya sudah kepala 3, ada Thiago kan. Wah, ini menarik ya. Sebentar Oke. Anak muda sama orang-orang yang 30-an kan mungkin agak beda lagi lah. Oke. Soal fisik ya. Soal fisik karena tapi kita tidak bisa prediksi fisiknya orang Eropa kan. Kayak Ronaldo loh ya. Kalau kita belajar dari Ronaldo lah. Sudah mau hampir angka 40 tapi masih fisiknya betul. Umur 24 30 tahun. Beda kalau orang sini ya. Kalau di Indonesia sudah dari mungkin jadi asisten pelatih atau mungkin seperti itu. Kalau saya mungkin kuncinya ini ada pada saat ada di Gundogan. Kalau saya pribadi saya ada di Gundogan. Itu menurut dia mengatur ritme pertandingan. Berarti itu sedikit pandangan dari Bung Alis ya terkait dengan nanti yang akan diturunkan pada saat melawan Chelsea. Nah, kalau Bung Fadli sendiri? Kalau dari saya sendiri melihat peta kekuatannya Chelsea itu gimana ya? Kalau untuk beberapa pemain kan ada yang meragukan nih, belum tentu belum main itu kayak Mendy kan masih meragukan, masih ada kemungkinan dia main, kemudian Pulisic itu meragukan, tapi ada kemungkinan main. Tapi no problem kalau masalah itu, karena kekuatan Chelsea sejauh ini yang kita tahu, memang dari kiper sampai depan itu penyerang itu memang hampir rata-rata sama. Sama ya? Hampir rata-rata sama. Jadi kalau saya rasa untuk kekuatan di back itu dia akan memasang 3 center back yang berkekuatan penuh seperti Thiago Silva, Christensen, Rudiger, atau bisa dia pasang Chalobah untuk mengatasi kekuatan-kekuatan serangan kecepatan dari pemain-pemain City. Kan Chalobah itu kan basicnya dia gelandang aslinya, tapi kemudian diramu oleh Tuchel, kemudian dia jadi center back, itu kan lumayan bagus itu karena dia memiliki kecepatan, kontrol bola yang bagus. Tapi kita lihat dari kekuatan aja dulu. Kalau saya untuk kekuatannya itu Thiago Silva itu memiliki walaupun dia sudah tua tapi mental. Jadi penempatan posisi itu penempatan posisi seorang pemain tua itu yang perlu kita ketahui, itu memang butuh kayak peran Thiago Silva itu, walaupun yang lawannya ini memiliki speed loh, tapi kan speed itu dengan penempatan posisi center back itu cukup berpengaruh. Pokoknya bola datang nih, penempatan posisinya udah pas, jadi speed tidak terlalu berpengaruh kalau menurut saya. Jadi dipotong nih, langsung dipotong kemudian kalau dari gelandang, kekuatan yang kita tahu yang di Liga Champions ini, kekuatan Jorginho, Kante, Kovacic itu bisa berubah-ubah. Tinggal tergantung mood pemain aja. Makanya disiplin pemain di Chelsea itu sangat perlu. Kita lihat dari kesehariannya aja. Kalau Chelsea biasanya kan pelatih ada juga dari pelatih psikologisnya kan. Kayak Kepa kan mungkin sempat turun permainannya karena sempat putus cinta kan. Makanya. Jadi pengaruh mental juga ya, sangat pengaruh mental. Terus kalau penyerangnya sendiri itu kita lihat Werner terakhir ini cetak bola, kemungkinan bakalan dipasang, ditandemkan Werner, Lukaku, mungkin di belakangnya Havertz. Untuk kiri kanannya Alonso dan James. Baik. Tadi pertanyaan saya belum terjawab. Tadi kan kita sudah mendengarkan strategi yang kemungkinan besar akan diturunkan oleh kedua tim ya, dari pandangan para fans. Yang tadi kita minta pandangannya begitu, dan saya lihat memang masing-masing mempunyai kekuatan yang keunggulan yang berbeda-beda, dan kelemahan pun ada sedikit. Tapi entah apa nanti sang lawan bisa memanfaatkan itu atau tidak, nanti kita saksikan secara nyata gitu pertandingannya. Tapi sebelum itu saya mau minta dulu prediksi dari Bung Fahmi nih. Setelah mendengarkan tadi beberapa kekuatan-kekuatan yang sudah diumbar-umbar, bisa dikatakan seperti itu masing-masing ya. Nah, kira-kira seperti apa pandangan dari Bung Fahmi? Dari sisi
pandangan kedua fans Ingat, yang kita saya mulai lihat, seri. ya tidak. Dan ada tadi penyampaian dari Bung Alis bahwasanya dia ada 2 pemain yang baru datang bisa sebagai angin segar seperti Johnston dan Laporte yang masih tanda tanya juga untuk dalam permainan. Berkaca dari final Liga Champions kemarin, sektor itulah yang terkadang bisa membuat City kecolongan. Beberapa bukti dari 5 laga terakhir lawan Leipzig sendiri 6-3 bahkan ada beberapa laga yang kecolongan. Saya masih tanda tanya nanti di pemain belakangnya seperti apa, tapi saya untuk sementara dan itu bisa berubah nanti pas starting line up pertandingan, saya masih mengunggulkan Chelsea. Oke, Chelsea. Oke, kira-kira berapa? 1-0 tipis. Oh, tipis ya. Iya. Oke, tipis lah. Nggak ada masalah. Siap. Kalau misalnya 3-0 nah baru. Ya ini bukan karena saya Oke, tidak nggak apa-apa. Memang ini kita dari cari orang ya yang fair. dari segi starting line up tadi prediksi yang disampaikan kan seperti itu. Masih ada ragu tampil jikalau Nathan Ake yang dipersiapkan. Waktu lawan Leipzig, Nathan Ake yang dipakai ditandemkan dengan Ruben Dias, kecolongan 3 gol. Ya, karena aneh-aneh bisa dibilang seperti itu Kan kan. Nata Ake kan bukan posisi aslinya di Iya, center center back back full kan. full, ya. Dia kan orangnya di kiri full. Iya, Selama di Bournemouth kan dia mainnya kiri full. iya kiri ya. Jadi dia dipaksakan masuk di ini karena kita kehilangan sosok center back full Seperti, ini. ya, Johnston Seperti kayak dan Johnston dan Laporte. Laporte. Iya. Kalau Johnston kan dia bawa dari timnasnya. Timnas ya. Laporte kan pada saat di match 2 mungkin ketiga itu mungkin dia kena Iya. seperti itu. Oke, berarti dari Bung Fahmi 1-0 ya. Tipis. Masih bisa 1 sama lah. Ya. Masih bisa. Dari lapangan tengah, saya lihat City dan Chelsea kuat di lapangan tengah. Betul. Bisa imbang. Oke. Cuman tergantung dari bagaimana center back-nya City bisa mengimbangi dari Mason Mount, Iya. terus Oh, itu gila. Kai Havertz. Kita tidak bisa lupa final champion kemarin Iya. bahkan League Cup kalau tidak salah di Iya. FA Cup juga kan sempat kalah Iya. juga City 1-2 itu akibat akselerasi dari Mason Mount, Sama Kai Havertz, James. juga. Oh, itu juga. Di James juga. Oke, baik. Iya. Terima kasih banyak nih Iya. atas prediksi-prediksinya dan tentunya ini sangat menarik untuk kita saksikan bersama ya karena kedua klub ini adalah salah satu tim yang artinya masanya ini sudah sangat besar sekali karena sejarahnya yang luar biasa dari City dan juga Chelsea. Jadi tentunya banyak orang mungkin di luar dari fans kedua klub ini pun banyak yang penasaran kira-kira seperti apa nanti hasil dari kedua pertandingan ini dan patut untuk kita saksikan Iya. bersama. Oke, baik, sport lovers. Bukan hanya ini saja yang akan kita bahas ya, masih ada super big match kedua di segmen selanjutnya nanti yang akan kita bahas dan kira-kira seperti apa nih pandangan-pandangan dari fans dan juga analisa dan strategi yang akan diturunkan oleh kedua tim. Tentunya saya masih akan meminta tanggapan dari Bung Fahmi terkait dengan itu, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Sport 55.